Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Taufik Rahman. Pada saat ini pertemuan yang kelima pada silabusnya materi pembelajaran dari pertemuan kelima praktek jaringan komputer, yaitu mengenai tentang wireless ya. Akan dijelaskan bagaimana konsepnya, kemudian setup, keamanan ya, kemudian scan dan snoopernya. Oke. Kita lanjut ke materinya. Wireless pada mikrotik ya, itu terdapat wireless pada mikrotik. Router OS mendukung beberapa modul radio atau wireless card untuk jaringan WLAN atau WiFi. WiFi itu kepanjangan dari apa? Wireless Fidelity ya, jangan sampai salah nih kalau ditanya apa itu WiFi ya, jawabannya adalah Wireless Fidelity ya. WiFi ini memiliki standar dan spesifikasi menurut IEEE 802.11 dan menggunakan frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Dicatat yang bisa digunakan frekuensinya adalah 2,4 GHz dan 5 GHz. Mikrotik mendukung standar IEEE 802.11a/b/g/n. Sekarang sudah ada AC ya. Oke, 802.11a itu menggunakan frekuensi 5 GHz dengan kecepatan 54 megabit per second. Kemudian 802.11b frekuensinya 2,4 GHz dengan kecepatan 11 Mbps ya. Kemudian 802.11g frekuensinya 2,4 GHz dengan kecepatan 54 Mbps. Untuk yang N 802.11n level 4 ke atas ya, frekuensinya adalah 2,4 GHz atau 5 GHz ya. Kecepatannya yang diperoleh adalah 300 Mbps. Jadi kalau kita beli mikrotik, kita lihat dulu level yang kita beli itu levelnya berapa. Kalau level 4 ke atas maka akan didapatkan seperti ini. Oke, next. Wireless band. Band merupakan mode kerja frekuensi dari suatu perangkat wireless. Untuk menghubungkan dua perangkat, keduanya harus bekerja pada band frekuensi yang sama ya, ini band ya. Kalau pada menu wireless nanti saya akan praktekkan pada video selanjutnya ya. Biasa pada pertemuan, setiap pertemuan akan ada dua video. Yang pertama adalah penjelasan, yang kedua praktek ya. Oke, band ini frekuensinya harus sama. Band yang ada di list bergantung pada jenis wireless card yang digunakan ya. Biasanya defaultnya adalah 2 GHz BGN. Nah, ini bisa dipilih mau yang mana. Jika kita menggunakan B, ya sudah hanya B aja. G dan N tidak bisa masuk. Sebaliknya dengan only G, maka BN tidak bisa masuk ya. Atau menggunakan B/G, N tidak bisa masuk, atau only N, selain N tidak bisa masuk ya. Oleh karena itu kita pilih 2 GHz, bandnya adalah BGN ya. Oke, selanjutnya wireless frekuensi atau channel ya. Wireless frekuensi channel ya. Frekuensi channel adalah pembagian frekuensi dalam suatu band di mana akses point itu beroperasi ya. Frekuensi channel adalah pembagian frekuensi dalam suatu band di mana akses point itu beroperasi. Nah, ini frekuensinya yang boleh dipakai yang mana saja ya. Contohnya ini 2437. Nilai-nilai channel bergantung pada band yang dipilih, kemampuan wireless card, dan aturan atau regulasi frekuensi dalam suatu negara. Range frekuensi channel untuk masing-masing band adalah sebagai berikut. Pada frekuensi 2,4 GHz, band yang frekuensi yang boleh dipakai adalah 2412 sampai dengan 2499 MHz ya. Kemudian pada frekuensi 5 GHz mulai dari 4920 sampai dengan 6100 MHz. Nah, ini adanya di frekuensi di wireless ya. Interface WLAN, tabnya wireless,
pilih tab frekuensi. Nah, ini dia 802.11b/G channel. Nah, pada B dan G channel ini, nah ini terdapat 3 frekuensi, 915 MHz ya, kemudian 2,4 GHz dan 5,8 GHz ya, seperti ini. Ini adalah channelnya, ada channel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, channel bisa dibuat default, bisa juga ditentukan. Oke. Jadi kenapa harus ditentukan? Karena agar tidak bertabrakan dengan channel yang sudah ada, agar tidak terinterference ya, seperti itu. Contoh di sini ada channel 14. 14 adalah channel number, top of channelnya dari 2495 ya. Center frekuensinya 2484. Kemudian bottom of channelnya 2473 ya, seperti itu. Kemudian ISM bandnya, nah ini ada range-nya, jaraknya ya, mulai dari 2400 sampai 2480 MHz satuannya ya, seperti itu. Pada poin 802.11a pada 5 GHz ya, ini dengan kecepatan 54 Mbps ya. Ini ada mulai dari 5150 sampai dengan 5815 ya. Nah, ini yang terkena adalah 3 ya. Nah, dari 40, 42, 44 ya. Kalau kita memilih 5210 ya, seperti itu. Begitu juga dengan 5250, berarti 48, 50, 52, selisihnya 2 ya. Dan seterusnya sampai 5800 ya. Wireless lebar channel. Pada lebar channel adalah rentang frekuensi batas bawah dan batas atas dalam satu channel. Mikrotik dapat mengatur berapa lebar channel yang akan digunakan. Ya, secara default lebar channel yang digunakan adalah 22 MHz, ditulis 20 MHz. Lebar channel dapat dikecilkan menjadi 5 MHz untuk meminimalisir frekuensi, atau dibesarkan 40 MHz untuk mendapatkan throughput yang lebih besar. Ini adalah outputnya ya, seperti itu. Nah, channel wide ya, channel wide atau lebar channel, nah, bisa dipilih pada tab wireless juga ya. Tadi band udah, mode frekuensi sudah, sekarang channel wide ya, lebar channel ya, rentang frekuensi batas bawah dan batas atas dalam satu channel ya. Oke. Regulasi frekuensi. Setiap negara memiliki regulasi tertentu dalam hal frekuensi wireless untuk internet carrier-nya. Indonesia telah merdeka untuk menggunakan frekuensi 2,4 GHz berdasarkan Kepmenhub nomor 2 2015 berkat perjuangan para penggerak internet sejak tahun 2001. Regulasi tersebut dalam mikrotik didefinisikan pada bagian wireless country regulation ya. Namun apabila diinginkan untuk membuka semua frekuensi yang dapat digunakan oleh wireless card, dapat menggunakan pilihan super channel. Akan tapi ini sangat bahaya, tidak disarankan. Oke. Regulasi frekuensi. Ada berapa channel frekuensi pada default mikrotik? Ya, ini ada banyak ya. Tinggal dipilih aja. Pada channel wide 20, 2 GHz, tinggal dihitung ada berapa. Tadi penjelasannya ada di depan. Lihatnya di menu wireless WLAN 1 ya. Seperti ini. Channel frekuensi berarti ini ya. Nah, tinggal dihitung. Oke. Ya, ini masih sama. Ini kelebihan, kita pilih country-nya adalah Indonesia ya. Coba ganti frekuensi, modenya adalah super channel ya, di sini ya, frekuensinya di sini, mode di sini tadi frekuensi mode super channel.
modenya di sini station ya kalau kita mau lihat. Oke. Nah, selanjutnya pemilihan negara di sini, no country set misalnya. Kemudian antena gain-nya kita buat 0, akan otomatis menyesuaikan agar tidak melebihi ARP country regulation ya. Manual, kemudian frekuensi modenya menggunakan manual text power. Frekuensi mode manual text power artinya transmit power diatur manual, tidak menyesuaikan dengan negara tertentu. Jadi kita maunya berapa settingnya. Yang kedua, regulation domain, frekuensi channel disesuaikan dengan frekuensi-frekuensi yang diizinkan di suatu negara. Yang ketiga, super channel ya. Ini mode pada frekuensi mode ini ada 3, yaitu pertama manual text power, yang kedua regulation domain, yang ketiga super channel. Pada super channel ini membuka semua frekuensi yang bisa disupport oleh wireless card. Nah, artinya semuanya baik ilegal dan legal seperti itu. Oke. Konsep koneksi wireless. Koneksi terjadi antara access point dengan satu atau lebih station ya. Konsepnya wireless seperti itu. Koneksi yang terjadi antara access point atau AP dengan satu atau lebih station. Contoh, pemancarnya satu, penerimanya satu, bisa penerimanya satu, pemancarnya satu, penerimanya lebih dari satu, bisa. Oke. Koneksi antara WDS slave dengan WDS slave itu juga bisa. Koneksi terjadi apabila ada kesamaan SSID dan kesamaan band. Station secara otomatis akan mengikuti channel frekuensi pada AP ya. Jadi statusnya kalau AP-nya channelnya sekian ya stationnya harus mengikuti. Station hanya dapat melakukan scan AP dengan list channel frekuensi yang diset pada station. Mode interface wireless. Nah, di sini ada modenya adalah kita pilih. Nah, ini pada wireless ini ada banyak modenya ya. Ada mode station, arrangement, AP bridge and extreme, dual slave station ya, station bridge, station pseudo coach, station pseudo coach clone, station WDS slave. Nah, ini waktu saya dapat dari pelatihan IDN ya. Waktu itu saya ngambil materi tentang MTCNA dan MTCRE. Nah, ini salah satunya uji coba yang seperti ini. Oke. Nah, di sini scan listnya ini kita buat default, kemudian wireless protokolnya masih unspecified ya. Kemudian frekuensi modenya tadi kan ada 3. Salah satunya manual text power, super channel ini kita tidak pilih. Kemudian no country-nya ya, yang ini. Nah, regulation domainnya kita nggak pilih, yang kita pakai adalah manual text power ya. Nah, country-nya no country set. Kita tidak milih ya, jadi pilihnya seperti ini aja. Oke, selanjutnya apa itu AP mode? AP mode tadi ada yang bisa berdasarkan access mode, AP mode access point yang bisa memancarkan itu ada 2. AP bridge wireless difungsikan sebagai access point ya, dengan bridge ya. Hampir sama pada AP bridge, namun hanya bisa dikoneksi oleh satu station atau client. Mode ini biasanya digunakan untuk point to point. Misalnya dari ISP ke klien, itu kliennya minta karena satu klien maka dibuat oleh ISP-nya mode bridge seperti itu. Station mode. Untuk station ini ada mode station bridge, station WDS, station pseudo bridge, station pseudo bridge clone ya. Station scan dan connect AP dengan frekuensi dan SSID yang sama. Mode ini tidak dapat di bridge ya. Kalau kita pakai station maka tidak bisa di bridge. Nah, kalau mau di bridge pilihnya apa? Pilihnya bridge atau AP bridge ya. Station bridge sama seperti station, di mode ini adalah MikroTik proprietary. Mode ini
untuk L2 bridging selain WDS. Artinya proprietary ini adalah hanya ada di mikrotik saja, yang lainnya nggak ada, seperti itu. Kelebihan ya, proprietary itu ada kelebihan mikrotik. Kemudian stasiun WDS sama seperti station, namun membentuk koneksi WDS dengan AP yang menjalankan WDS. Ya. Kemudian station pseudo bridge sama seperti station dengan tambahan MAC address translation untuk bridge. Ya. Jadi ada MAC address translationnya untuk bridge. Jadi MAC address itu bisa di bridge ya. Kemudian station pseudo bridge clone sama seperti station pseudo bridge menggunakan station bridge clone MAC address untuk connect ke access point. Lalu special mode-nya apa? Ada 3 nih. Ada alignment only, mode transmit secara terus menerus digunakan untuk positioning antena jarak jauh. Lalu ada NS stream dual slave digunakan untuk sistem N stream dual. WDS slave sama seperti AP bridge, namun melakukan scan AP dengan SSID yang sama dan melakukan koneksi dengan WDS. Apabila link terputus akan melanjutkan scanning lagi. Jadi kalau menggunakan WDS ya tidak perlu mencari access point lagi ya, tidak perlu mencari SSID, nanti dia akan mencari sendiri dan connect sendiri. Akan tetapi harus sama ya, konfigurasi access point yang ada di setiap lantai misalnya itu harus sama. Oke, ini ada lab. Lab itu artinya uji coba ya. Nah, di sini ada peserta 1, kemudian ada router ini RB951UI atau 951G ya, yang saya punya ya, sama gambarnya seperti itu. Peserta 1 memiliki router, peserta 2 juga memiliki router. Nah, router antara keduanya dikoneksikan, dihubungkan tapi dia menggunakan access point ya. Salah satu menjadi AP, salah satu menjadi station. Misalnya peserta 1 wirelessnya disetting AP bridge ya. Nah, peserta 2 routernya pada WLAN-nya modenya pilih station. Nah, untuk bandnya perhatikan ini harus sama. Channel weight-nya juga harus sama. Frekuensinya juga harus sama ya. SSID-nya boleh disamakan, boleh dibedakan ya. SSID-nya. Oke. Di sini SSID-nya menggunakan sama ya. Scan list-nya ini masih default ya. Oke. Nah, kemudian pada apa bridge jangan lupa untuk di checklist default auto ticket, kemudian dan default forward. Oke. Seperti itu. Samakan SSID ya. Band dan frekuensi, setting AP address IP address interface pada interface WLAN ya, ini IP-nya kalau mau diuji coba. Kemudian IP stationnya, pastikan koneksi layer 1 atau wireless terhubung, baru cek koneksi layer 3 ping IP address. Kenapa layer 3? Layer 3 ini udah aplikasi ya. Layer 1 itu wireless terhubung, layer 2 apa? Sudah mendapatkan IP address ya. Layer 3 pengecekan. Lakukan ping dari masing-masing mikrotik ya. Nah, di ping. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan uji cobain. Oke, kemudian lab lagi, coba gantilah frekuensi untuk mendapatkan sinyal terbaik. Nah, di sini terdapat sinyalnya min 5 dBm ya. Kemudian signature strength-nya pada channel 0 minus 5 minus 57 dBm juga. Signal yang dikirim dan diterima oleh antena ini ya. Kemudian di sini ada client connection quality CCQ, yaitu nilai yang menyatakan seberapa efektifkah kapasitas bandwidth yang dapat digunakan. Wah, di sini hanya 34% ya. Nah, ini ada signal strength-nya 1 Mbps dan 54 Mbps. Nah, kekuatan sinyalnya. Ini kalau menggunakan frekuensinya bisa dirubah lagi nanti ya.
Nanti kita rubah frekuensinya. Misalnya tadi frekuensinya di sini mana? Nah, ini 2412. Nah, nanti dirubah berapa sehingga menghasilkan hasil yang terbaik di sininya ya. Oke. Wireless tools. Ada beberapa tools ya dalam wireless mikrotik yang dapat digunakan untuk optimasi link. Di antaranya ada scan, yaitu untuk melihat informasi akses point yang aktif beserta SSID yang ada dan menggunakan untuk membuat koneksi ke akses point aktif tersebut. Jadi ada scan-nya. Scan, wah ini ada yang aktif, bisa dipilih ya. Align untuk pointing antena. Kemudian ada sniff untuk melihat lalu lintas paket data di jaringan. Ada snooper seperti tool scan informasi akses point yang aktif secara lengkap, SSID channel yang digunakan. Kemudian signal strength, lalu ada utilisasi traffic load dan jumlah station pada masing-masing AP. Ini lebih lengkap lagi snooper. Bandwidth test atau BW test digunakan untuk tes bandwidth khusus untuk mikrotik ya. BW test dapat di-download di web resminya mikrotik, mikrotik.com /download. Nah, ini ada lab lagi. Gunakan tool frequency use dan snooper untuk pemilihan channel yang optimum serta lakukan bandwidth test. Nah, ini pengetesannya ya, yang didapat ya, di WLAN ini di scan, dapatnya seperti ini. Kemudian di snooper, nah ini lengkap, ada SID, ada frekuensi yang digunakan, ada MAC address, ada bandnya, signalnya ya, bandwidthnya ya. Kemudian network yang terkoneksi, ini ada stationnya, ada 5 di sini ya. Ini ada 3, ada 2, ada 1 ya. Nah, seperti itu. Ini lengkap dengan menggunakan wireless snooper. Oke, wireless MAC filtering. Akses point pada akses point, wireless MAC filtering ini dapat digunakan menjadi ada beberapa ya, ada 4 nih akses point. Dapat dilakukan pembatasan hak akses di mana AP hanya dapat dikonek oleh station yang sudah didaftarkan ya. Ini salah satunya security-nya. Jadi misalnya ingin lebih aman, ya udah mikrotik yang ada pada akses point itu ditulis kemudian didaftarkan ya. Yang tidak didaftarkan bagaimana? Ya tidak bisa connect. Station agar tidak tertipu dengan SSID AP yang sama dapat di lock ya, dikunci agar terkoneksi dengan AP yang sudah didaftarkan. Jadi saling mengunci si MAC address pada mode station berapa, pada AP bridge berapa gitu. AP ini masuknya pada access list, station masuknya pada connect list gitu. Ini penguncian pada mode AP itu adanya di access list, station adanya di connect list. Ada tab ya, tab connect list dan access list seperti itu ya. Pada mode access point pada access list, nah seperti ini. Access list pada access point memfilter station mana saja yang boleh terkoneksi ya. Di sini ada MAC address klien yang boleh connect, silahkan diisi di sini ya. Nah ini ada new AP access rule. Nah, pada access list ditambahkan berapa di sini. Batas nilai kekuatan signal dari station yang boleh terkoneksi, nah dibatasin. Minus di sini defaultnya 120, minus 120 sampai 120 ya. Ini sudah default, udah oke gitu aja. Oke, lanjut. Pada mode access point default authenticate ya. Ini ketika menggunakan access list ya, ini di uncheck list ya. Access list dapat berfungsi, nah perhatikan, access list yang tadi kita buat memasukkan MAC address klien dapat dikunci jika wireless default authenticate dinonaktifkan. Ini di uncheck list ya, jangan lupa. Kalau ini masih di checklist ya tidak berjalan ya. Seperti itu. Nah, ini contohnya, ini punya saya SSID-nya ya. Ya. Kemudian yang kedua, station adanya di connection list ya. Kalau pada mode
access point ya, mode AP itu adanya di access list. Kalau pada station adanya di connection list. Pada wireless station, connect list membatasi AP mana saja yang boleh atau tidak boleh terkoneksi. Misalnya kita sebagai klien ya, kita membatasi AP mana yang bisa nerima kita ya, seperti itu, atau AP yang bisa kita terima. Dikunci ya, dikuncinya pada connect list. Nah, pada menu connect list di klik tanda plusnya, add artinya ya penambahan baru. Sini ada interface-nya, pilih WLAN, interface radio yang difungsikan sebagai klien. Lalu MAC address-nya dimasukkan, MAC address yang AP, yang MAC address access point yang akan dikoneksikan. Nah, ini di checklist ya. Nah, ini boleh atau tidak boleh. Misalnya boleh, ya udah checklist connect. Ketika tidak boleh berarti di unchecklist, tapi di sini tetap diisi. Ya. SSID, ya, SSID yang kita inginkan bila kosong berarti any IP ya. Access point apapun bisa masuk SSID-nya seperti itu ya, tidak ditentukan. Misalnya dalam satu access point ada banyak SSID, mana yang boleh masuk dari sini diisi. Di SSID diisi ya. Security profile-nya ini menggunakan security profile harus di-apply di rule connect list-nya yang tadi ya. Connect list. Nah, di sini security profile-nya itu di checklist. Oke, registration list. Pada access point dan station, registered list berisi data access point atau station yang sedang terkoneksi. Untuk memudahkan filtering pada access list dan connect list menggunakan menu copy to access atau connect list. Nah, diklik ya. Nah, diklik nih copy to access list atau copy to connect list. Ya, pilih salah satu. Default authenticate. Untuk menggunakan pilihan connection list atau access list baik pada AP ataupun station, default authenticate harus di uncheck ya. Jangan lupa ya, harus di uncheck. Ceklik di uncheck ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Sekarang bagaimana jika ada lab? Buatlah topologi access point AP station dengan SSID yang sama ya. Ini satu SSID sama nih. Ini dengan ini dengan ini ya. Oke, kita lanjut dulu. Lab filtering. Pada filter MAC address agar terkoneksi point to point ya, maka partner tidak mudah dikacaukan oleh koneksinya. Itu fungsinya ya. Jadi hanya pada yang sudah ditentukan saja. Masukkan data MAC address wireless partner ke list yang benar. Jika sebagai station, masukkan ke dalam connect list. Apabila sebagai access point, dimasukkan ke dalam access list. Untuk setting wireless pada access point, default authenticate harus di uncheck ya, yang sebelumnya dijelaskan, agar tidak semua klien bisa terautentikasi secara otomatis. Lalu coba untuk connect ke AP yang bukan pasangan, pasti tidak akan diterima ya, kalau settingnya sudah benar. Kalau settingnya tidak benar ya diterima. Oke. Drop koneksi antar klien. Pada default forward ya hanya dapat disetting pada access point ya. Pada access point artinya yang memberikan sinyal, yang memberikan internet, yang memberikan jaringan, seperti itulah ya. Mode default forward digunakan untuk mengizinkan atau tidak komunikasi antar klien station yang terkoneksi dalam satu access point. Ya. Lihat di sini modenya adalah AP bridge ya. Seperti itu. Default forward biasanya di disable untuk keamanan hotspot klien. Ini di unchecklist. Jadi yang boleh saja yang ditentukan itu yang boleh koneksi, makanya di sini harus di unchecklist.
Nah, ini lab default forwarding. Coba ping antar peserta ketika default forwarding cek dan uncheck ya. Kalau di uncheck ya nggak bisa masuk kecuali yang didaftarkan. Kalau dicek ya semuanya bisa masuk. Oke, lanjut. NSStream. NSStream adalah proprietary mikrotik. Lah, ini proprietary mikrotik nanti. Jadi hanya ada di mikrotik ya. Kelebihan mikrotik banyak, salah satunya ini. Nah, jadi kalau sebelumnya ada soal apa bedanya mikrotik dan Cisco, ini masuk ya. Mikrotik mempunyai beberapa proprietary, contohnya ada EOIP pada tunnelnya, NSStream pada wirelessnya, tadi ada lagi mode pada access pointnya juga ya, seperti itu. NSStream ini untuk meningkatkan performance daripada link wireless ya, terutama pada jarak jauh. NSStream harus diaktifkan di access point dan client. Konfigurasi NSStream hanya di access point ya, hanya di AP, klien hanya mengikuti aja. Ini wirelessnya. Ini labnya setting di access point ya, interface WLAN-nya dihidupkan, lalu di NSStream ini di checklist pada mode access point ya. Checklist enable MStream, enable polling. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di station hanya checklist enable NSStream saja. Coba connect dengan laptop ke AP yang mengaktifkan fitur NSStream ya, nanti video selanjutnya. Oke, wireless security. Untuk pengamanan koneksi wireless tidak hanya cukup dengan MAC filtering, karena data yang lewat ke jaringan bisa diambil dan dianalisa. Terdapat metode keamanan lain yang dapat digunakan, yaitu ada authentication menggunakan WPA PSK dan WPA IAP. Enkripsinya menggunakan AES, TKIP, dan WIP, lalu menggunakan tunnel. Wireless security pada keamanan pada wireless ya. Ini ada wireless security profile menjadi 3. Ada dynamic key authentication, ini berhubungan dengan AES TKIP encryption-nya. Lalu pada dynamic ini ada WPA dan IP dan WPA PSK ya, seperti halaman sebelumnya. Lalu pada WPA ini ada EAP TLS router OS dan passthrough radius ya pada WPA. Kemudian pada static key encryption-nya bisa menggunakan WEP gitu. Nah, ini contohnya. Pilihan wireless encryption terdapat pada menu wireless security profile ya, jangan lupa. Security profile diberi nama tertentu untuk diimplementasikan dalam interface wireless ya. Ya, ini seperti security profile yang saya buat, contohnya namanya Ahong misalnya ya. Kemudian authentication, tipenya kita pilih mau yang pakai yang mana ya. Di sini saya contohkan WPA PSK dan WPA 2 PSK, jadi lebih ya. Di sini modenya saya gunakan tipe dynamic key-nya adalah WPA, static key-nya WEP ya, memang versi lama ya. Lalu jenis autentikasinya WPA PSK dan WPA2 PSK. Kemudian pada model enkripsinya yang digunakan semuanya ya. Unicast Chipper, AES CCM dan TKIP, Group Chippernya AES CCM juga dan TKIP. Nah, ini key authentication-nya atau passwordnya nah, seperti ini ya. Ini pada mikrotiknya di hide password ya, kalau di show nah, kelihatan di sini. Wireless encryption, implementasi security profile. Nah, di sini ketika ya, ini saya tandai. Pilih security profile yang telah kita buat sebelumnya baik di AP maupun di station ya. AP bridge, ini station. Ini harus sama ya. Nah, security profile-nya apa? Seperti itu. Ingat jangan lupa di sini ada pada AP bridge default authentication dan default forward ya. Pada station default authenticate ya. Tapi ketika ingin menggunakan connection list dan static list, nah ini di checklist ya, di checklist.
Oke. WEP encryption, WEP Wired Equivalent Privacy, tipe wireless security yang pertama kali muncul dan masih sangat sederhana. Ini jadul, tidak mempunyai authenticate method. Ini not recommended as it is vulnerable to wireless hacking tools. Ya. Ini bisa dibongkar, ya. Tidak direkomendasikan, ya, karena memiliki kelemahan untuk wireless menggunakan tool hacking wireless, ya, seperti itu. Lab WEP encryption misalnya di sini, ya, buat koneksi IP station dengan pasangannya, ya, ini ada pasangan peserta 1 dan peserta 2 ketika nge-lab, ya, membuat WEP profile pada kedua sisi WLAN, ini AP dan station, samakan key-nya. Apply security profile tersebut pada interface wireless WLAN 1. Lalu ini yang dibuat, ya, pada security profile, namanya WEP misalnya, modenya static key required, ya. Nah, ini modenya key-nya 0, artinya 40 bit, ya. Nah, ini yang digunakan pada wireless security profile, 40 bit WEP 1 sampai 0. Oke. Lab virtual access point. Selanjutnya, virtual access point akan menjadi child dari WLAN interface real. Nah, ini kelebihan lagi dari Mikrotik, ya. WLAN-nya 1, tapi di sini kita bisa dibuat virtual access point, ya. Maksimum berapa? 128. Pak, dalam satu kelas mahasiswanya ada 40, berarti bisa satu access point, satu siswa tuh satu SSID virtual ke satu sini, virtual satu ini, bisa diatur seperti itu, ya. Maksimum 128 virtual access point. Virtual AP dapat diset dengan SSID itu, security profile dan access list yang berbeda, namun menggunakan frekuensi dan band yang sama dengan WLAN induknya, ya. Ini key-nya, ya, kuncinya. SSID-nya, security profile dan access list berbeda, namun yang harus sama adalah frekuensi dan band, ya. Virtual access point bersifat sama seperti AP, dapat dikoneksikan dengan station atau client, dapat difungsikan sebagai DHCP server, dapat difungsikan sebagai hotspot server. Ini kelebihannya, ya. Lanjut 802.11n. Nah, ini yang high, ya. Setelah A, B, G, N, ya. Meningkatkan data rate sampai dengan 300 Mbps, dapat menggunakan lebar pita 20 MHz atau 2 kali 20 MHz. Channelnya adalah dibonding, digabung. Dapat bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. MIMO. Nah, artinya multiple input, multiple output. Banyak yang masuk, banyak yang keluar, gitu. Seperti apa? SDM atau Spatial Division Multiplexing, ya. Jadi penyebarannya luas, ya. Stream atau pancaran multiple spatial yang bekerja pada masing-masing antena. Wah, antenanya ada berapa? Itu pancarannya merata spasial, itu, ya. Kemudian antena yang digunakan dapat lebih dari satu dan dikonfigurasikan untuk transmit dan receive, ya. Misalnya yang satu untuk transmit, satu lagi untuk receive, nah, itu bisa. Channel bonding seperti apa? Perhatikan, menggunakan modenya, contohnya di sini ada modenya station, bandnya 2 GHz BGN, channel wide-nya 2 garis miring 40 MHz HT below, ya. Frekuensinya, nah ini dipilih 20/40 MHz HT above, ya. Ini gabungan setelah, ya. Seperti itu. NS-Stream dual memanfaatkan keunggulan NS-Stream polling base, ya, namun menggunakan dua interface sekaligus, yaitu satu sebagai TX, ya, dan satu lagi sebagai RX, ya. Ini misalnya ada dua antena,
ya, satu WLAN untuk TX, satu WLAN lagi untuk RX. Nah, nanti ketemu lagi di sini WLAN TX dan RX, nggak boleh kebalik ya, seperti itu. Tulisnya apa? TX only, RX only, seperti itu. Untuk menjalankan NSTream dual mikrotik harus mempunyai dua interface wireless ya. Tapi kalau secara default itu hanya ada satu, kecuali yang sudah ada MIMO-nya 2x20. Lah itu ada dua di situ ya. Oke. Ini adalah slide terakhir. Coba perhatikan pada contoh NSTream-nya. TX radionya sini adalah WLAN, kemudian RX radionya WLAN 2 ya. Pemilihan interface WLAN sebagai RX atau TX. Lalu remote MAC address-nya seperti ini ya, MAC address-nya dimasukkan ya. Ini TX band-nya, pilih channel wide-nya, frekuensinya 5180 karena di 5 GHz ya. Untuk konfigurasi mikrotik lawannya, frekuensi untuk RX dan TX-nya dibalik ya. Ya, dibalik ini ya. Jadi kalau yang dilawannya berarti TX radio WLAN 2, RX radio WLAN 1, seperti itu. Dah, sekian dari saya. Jika ada yang belum paham silakan ditanyakan pada diskusi grup e-learningnya di web diskusi e-learningnya. Sekian, insya Allah akan saya buatkan observasi tentang wireless WLAN-nya ya pada mikrotik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Salam kompak dan salam sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.